Selamat datang di kelompok 3 PRPL. Di sini kita akan mempresentasikan tentang aplikasi yang akan kita rancang. Pertama, perkenalkan, nama saya Rinaldi Ratiano Helantara dan di sini ada kedua rekan saya yaitu Reval Muhammad Asyari dan Muhammad Fajar Maulana. Kita langsung mulai saja. Kita mulai dari latar belakang atau backstory-nya dulu. Aplikasi ini dirancang untuk beriringan dengan kehidupan atau kegiatan kita sehari-hari untuk mempermudah masyarakat menjalani kehidupannya. Kita mungkin sering mengalami atau kawan-kawan sekalian yang menonton ini sering mengalami bahwa setiap kita sudah melakukan sesuatu atau sudah merencanakan sesuatu, pasti kita akan selalu mengingatnya. Tapi kadang ingatan itu tuh hanya bertahan tidak lama gitu. Jadi dengan ini kita merancang sebuah aplikasi pengingat yang kita sebut dengan pengganti ayah atau bisa disingkat dengan peyang. Pengganti ayang ini seperti namanya ya, mungkin kawan-kawan sekalian sudah ada gambaran bahwa pengganti ayang adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menggantikan ayang yang asli. Bagaimana peyang atau pengganti ayang ini bekerja? Yang pertama, seperti ayang pada umumnya, ayang selalu mengingatkan, pengingat terbaik selalu ada untuk mengingatkan kita dimanapun berada. Bagaimanapun caranya, ayang selalu hadir. Dan ayang juga ada sisi buruknya. Sisi buruknya ayang itu yaitu pengatur. Ayang sebagai pengatur selalu menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita, dan di aplikasi ayang ini juga kita bisa mengatur jadwal-jadwal yang ingin kita lakukan ke depannya. Setelah mengatur semua, ayang juga tidak lupa sebagai penyayang yang baik. Kenapa ayang sebagai penyayang terbaik? Karena ayang tidak akan lelah, selalu ada bersama kita. Ayang ini dirancang untuk tidak pernah rusak atau tidak pernah digantikan. Setelah itu ayang juga yang seperti kita tahu ya, ayang pendengar. Kita harus punya sosok yang bisa mendengarkan semua cerita kita. Jadi peyang ini dibuat untuk kalian-kalian yang ingin mempunyai ayang tapi sulit dalam berhubungan. Disinilah diluncurkan ayang sebagai pendengar. Lalu harapan kita dengan aplikasi peyang ini, yang pertama ada Daily Day. Program kita di Daily Day ini jadi diharapkan si penggunanya dapat menceritakan segala keluh kesah hal yang terjadi kepada kehidupan dia gitu, atau hal-hal yang dia alami diceritakan pada peyang ini. Jadi nanti di peyang kita harapkan ada catatan untuk menuliskan hal-hal atau cerita-cerita yang sudah terjadi. Yang kedua, kita mempunyai note. Note ini untuk mencatat hal-hal yang harus diingat atau hal-hal penting yang lainnya. Seperti pada umumnya gitu ya, ayang, jika kita sudah cerita kepada ayang gitu, ayang selalu mengingatkan, atau pasti ayang itu selalu jadi reminder kita hal apa aja sih yang kita udah ceritain ke ayang. Nah, di aplikasi ayang ini, nah, peyang ini gak akan bisa melupakan apa yang sudah kita berikan kecuali dilupakan. Jadi kita lanjut ke nomor yang 3, yaitu kita mempunyai to-do list.
To-do list ini berguna untuk membuatkan jadwal yang harus kita lakukan. Dari misalnya yang ini bisa menjadi tim manajemen kita atau asisten kedua kita, tangan kanan kita sebagai pengingat apa saja yang harus dilakukan hari ini atau bulan-bulan selanjutnya gitu. Setelah kita memasukkan list apa saja yang kita harus lakukan, kemudian kita berharap nantinya ada program reminder time atau di sini bisa disebut juga alarm lah, alarm yang setelah kita to-do list tadi, kita list, nah nanti kita akan setel waktunya. Waktu ini untuk mengingatkan jadwal yang sudah ada gitu. Nanti bakal ada notifikasi yang akan muncul. Dan di sini juga ada yang kelima dan keenam, ini mungkin akan menjadi sasaran pasar ke depannya lah. Semoga bisa terwujudkan jika dari 1 sampai 4 ini sudah terlaksanakan, kita mungkin akan lebih lanjut ke 5 dan 6. Mungkin kita akan lanjut ke target pasar di oleh Reva. Oke, di sini ada target pasar. Target market kita yaitu ada pekerja, pelajar, dan lainnya. Pekerja 45%, karena pekerja dominannya sibuk dan kesepian. Karena sibuk dan kesepian, kita selalu lupa dengan jadwal dan list-list yang telah kita atur. Jadi dengan adanya aplikasi ini, sebagai pengingat jadwal dan pengingat list-list yang akan kita buat, yang sudah kita buat. Jadi kalau kita nggak punya ayang, lebih baik download aplikasi ini untuk mengingatkan jadwal dan list-list yang sudah kita buat. Dan yang kedua ada pelajar. Yang pelajar tuh mudah untuk mempelajari waktu. Jadi ketika kita sibuk bermain game atau sibuk ya bermain gitu, nongkrong atau apa. Jadi kalau adanya aplikasi ini ada pengingat gitu untuk belajar atau mengerjakan tugas, Zoom meeting atau apa. Jadi kalau misalnya kita diselingkuhi dan digosting tuh kan nggak punya ayang ya. Jadi nggak ada untuk yang mengingati sesuatu gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita punya ayang kan, kamu ini harus belajar atau kamu ini besok ada tugas. Nah, kan kalau itu punya ayang ya. Kalau nggak punya ayang kan jadinya susah gitu untuk ingat itu. Dan untuk lainnya, ini pengguna yang tidak punya ayang atau pengguna yang suka pelupa. Untuk itu kita mempunyai target 100.000 pengguna untuk bisa mengembangkan aplikasi dengan fitur-fitur yang lainnya juga. Gitu. Mungkin segitu target market yang kita buat. Untuk selanjutnya ada Fajar, kelebihan dan kekurangannya. Silakan. Untuk kelebihan sih, yang pertama ada praktis ya. Praktis itu terjangkau dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi aplikasi ini bebas aksesnya ya, sudah bisa kemana, keluar rumah, ataupun ke yang lainnya. Dan ketepatan hidup menjadi lebih teratur dan disiplin. Untuk ini, karena waktu itu bisa di-manage dan waktu itu lebih hemat dan bisa memanajemenkan sesuatu. Efisien sangat minimal dalam pengeluaran dan waktu. Untuk efisien ini mudah sekali ya diakses dan biayanya juga sangat murah dan waktunya pun sangat singkat. Untuk kekurangannya, kekurangannya yaitu fake ayang, dan ini memang tidak bisa dirasakan ya, karena ini hanya pengingat aja dan tidak ada sesuatu rasakan fisiknya.
yang tidak bisa dirasakan secara kita. Dan yang ketiga ada komunikasi, tiada fitur komunikasi yang lebih lanjut ya. Jadi kalau curhat itu tidak tahu bisa ke sini ya, hanya untuk beberapa saat saja. Mungkin sekian presentasi aplikasi dari kita, yaitu bernama Pengganti Ayam atau Peyang. Makasih telah menonton, semoga kalian suka. Peyang, dadah. Makasih Ayang. Ya guys ya. Ya, ya.